بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua khususnya yang ada di masjid ini mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembacaan khutbah pada siang hari ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada semua jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara semaksimal mungkin sekuat tenaga kita untuk mentaati apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menamakan hari Jumat dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari. Oleh karenanya banyak kita dapat kaum muslimin yang memanfaatkan keberkahan di hari Jumat untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca salawat, berinfak dan bersedekah. Dan lebih istimewanya lagi, selain kita berada di hari Jumat yang mulia, kita juga berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ibadah, bulan berdoa pula, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai kebaikan dan keutamaan bagi setiap hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan kebiasaan para salafus saleh, mereka sudah berdoa setahun lebih dulu agar umur mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita juga yang sering berdoa ketika bulan Rajab kembali dengan doa, Allahumma balighna bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan tanpa sebab mengapa banyak kaum muslimin yang mendapatkan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dengan semua keutamaan yang ada di dalamnya. Dikisahkan dalam sebuah kisah di mana sahabat Nabi Thalhah bin Ubaidillah bahwa pernah ada dua orang saudara. Seorang yang pertama, ia merupakan orang yang sangat bersemangat, beramal soleh dibandingkan dengan saudara yang satunya.
Bahkan kemudian pun ia meninggal syahid di medan jihad. Sementara teman yang satunya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk panjang hingga 1 tahun ke depan, dan kemudian pun ia meninggal dunia karena sakit. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi bertemu dengan 2 orang itu di depan pintu surga, dan dia pun melihat bahawa orang yang meninggal karena sakit ternyata masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang yang meninggal syahid di medan jihad. Kemudian Talha bin Ubaidillah menceritakan kisah mimpinya kepada para sahabat-sahabat yang lain, hingga kisah ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan mimpi Talha, tapi para sahabat terlihat heran ketika Rasulullah membenarkan mimpi Talha, sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat, "Apa yang membuat kalian heran, wahai sahabatku?" Kemudian salah sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang paling banyak jihadnya, paling banyak amal solehnya, dia pun mati di medan jihad. Tapi kenapa temannya yang meninggal karena sakit justru masuk surga lebih dahulu?" Rasulullah mengatakan, "Bukankah temannya masih hidup setahun setelah kematiannya? Bukankah dia juga masih mendapat bulan suci Ramadan? Bukankah dia juga berpuasa di dalamnya? Bukankah dia juga sholat ini dan sholat itu di dalam bulan suci Ramadan?" Maka sahabat menjawab, "Betul wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadis 3125. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang meragukan tentang pahala besarnya jihad, mati syahid di medan perang, tetapi ternyata orang yang meninggal karena sakit justru lebih utama, lebih dahulu masuk surga karena dia beramal saleh di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini mungkin bisa menjadi satu dari sekian alasan mengapa seorang muslim sangat ambisius memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk mendongkrak pahala kita, menambah timbangan amal kita. Di dalamnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, suatu malam yang indah. Ketika kita beramal pada malam tersebut, kita akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala seperti beramal selama 1000 bulan. Kemudian ibadah puasa itu sendiri, berpuasa di bulan suci Ramadan, merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu." Sesungguhnya semua amal anak Adam untuk dirinya, illa shaum, kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Di antara mereka ada yang meninggal dunia sebulan sebelum bulan suci Ramadan. Ada di antara mereka yang meninggal dunia seminggu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia sehari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sedangkan kita semua dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka tidak ada toleransi bagi kita semua selain memaksimalkan kesempatan ini dengan beramal dan beribadah sebanyak-banyaknya, dengan beribadah sebaik-baiknya, sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menjamin apakah tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dan mencela bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk beribadah, untuk memohon ampunan, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dalam sebuah hadis
Beliau mengucapkan amin, amin dan amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Makunta tasna'u hada ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Ada apa sebenarnya? Kami semua mendengar engkau berkata amin, amin dan amin. Beliau menjawab, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan suci Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun mengatakan amin. Dari kisah ini kita dapat memahami betapa mengerikannya ancaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, mereka adalah orang-orang yang celaka. Bagaimana tidak celaka? Karena ancaman ini, karena doa ini diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang merupakan malaikat yang paling mulia di antara para malaikat lainnya. Kemudian doa ini juga diaminkan oleh Nabi yang paling mulia, Rasulullah SAW. Maka sudah barang tentu kecelakaan akan menimpa seseorang yang tidak memaksimalkan ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Padahal kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, hal yang sangat dicari di bulan suci Ramadan adalah terhapusnya dosa bagi orang yang berada di dalamnya. Makanya ada doa yang sangat ditekankan untuk banyak-banyak kita baca di bulan suci Ramadan ini. Doanya adalah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberikan maaf, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berharap dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap ridho Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini. Kita berusaha sekuat tenaga untuk istiqomah beramal sebanyak-banyaknya di bulan ini. Hanya saja jamaah masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu cerdas dalam beramal. Jangan sampai amal-amal yang kita kerjakan di bulan ini menjadi amal yang bukan prioritas dalam mengulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menyusun fikih aulawiyah bagaimana kita mengatur segala prioritas ketika beramal dan beribadah di bulan suci Ramadan. Ada ibadah wajib, ada juga ibadah sunnah. Tugas kita adalah menjaga ibadah-ibadah wajib kita dengan sempurna, kemudian menambah dengan amalan-amalan sunnah. Bukan justru sebaliknya, kita fokus pada amalan-amalan sunnah dan kita melupakan ibadah-ibadah wajib kita. Sebagai contoh di masyarakat kita, bagaimana kita menyaksikan ketika kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa dengan makanan yang mewah, makanan yang banyak, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, berbuka puasa di hotel, berbuka puasa di restoran yang mewah. Terkadang sebagian kita di dalam kondisi perut yang kenyang, sibuk mengobrol dan lain sebagainya, kita meninggalkan sholat maghrib, tidak berangkat ke masjid bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Bahkan terkadang ada sebagian kita yang berangkat menuju masjid dengan niat melaksanakan sholat tarawih, sedangkan dia dalam kondisi meninggalkan sholat maghrib. Maka ketahuilah jamaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 11 rakaat tarawih kita, 21 rakaat tarawih kita, bahkan 100 rakaat sholat tarawih kita yang kita kerjakan tidak akan bisa menggantikan 3 rakaat sholat maghrib yang kita tinggalkan. Maka dari itu, mari kita fokus untuk menjaga amalan-amalan wajib kita dan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi, target kita di bulan Ramadan ini adalah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh dengan menjaga ibadah-ibadah wajib kita dan menambah amalan-amalan sunnah dengan sebanyak-banyaknya, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu